Ah, Potong. Oh, lu potong bener. Ya. Rolling. Action. Lu udah vaksin belum? gue udah divaksin 2 kali. Oh, udah 2 kali. Iya. Udah vaksin. Baru sekali. Lu bisa ceritain nggak pengalaman lu pas vaksin gimana? Kalau jadi kita pas baru datang, kan kita ngantri dulu. Terus begitu gilirannya udah dipanggil, kita tetap harus periksa dulu tensi dan nadinya. Tensinya juga nggak boleh tinggi, nggak boleh di atas, nggak boleh hipertensi, dan nadinya juga nggak boleh di atas 100. Nah, pas gue kemarin sempet nadinya cepat di atas 100, jadi disuruh nunggu dulu 15 menit sebelum boleh masuk ke prosedur antrian selanjutnya. Akhirnya boleh masuk ke antrian buat nunggu vaksinnya. Ya, harus ada beberapa hal-hal yang harus diisi dulu, paperworknya. Habis itu masuk ke ruangan dokternya, terus divaksin. Udah, setelah selesai divaksin, kita disuruh tunggu 30 menit dulu. Disuruh tunggu 30 menit tuh buat ngelihat apakah ada reaksi-reaksi yang terjadi pada tubuh kita, sehingga bisa dilakukan tata laksana. Nah, setelah 30 menit tunggu, diperiksa lagi tensinya dan diperiksa lagi nadinya. Kalau semuanya bagus, udah boleh pulang setelah 30 menit. Itu waktu lu bilang tadi ngisi-ngisi formulir tuh, formulir apaan? Itu formulir absensi dari SCM. Absen, koas, tanda tangan. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa jadi waktu itu seperti teman-teman lain, waktu itu di SMS, gue inget betul pas tahun baruan di SMS dari Peduli Lindungi bahwa Anda terdaftar sebagai tenaga kesehatan penerima vaksin COVID. Ada nomor induk KTP-nya juga pas lah pokoknya. Nah, habis itu setelah itu registrasi ulang, habis itu daftar juga di fasilitas kesehatan tempat bekerja. Nah, habis itu udah didaftarin vaksin. Sebelum masuk ke ruangannya itu, jadi kayak ada form deteksi dininya gitu. Kalau misalnya punya alergi, punya penyakit autoimun, terus kalau punya penyakit jantung, diabetes, pokoknya di screening penyakit-penyakit yang bisa mempengaruhi seseorang setelah divaksin. Nah, waktu itu kalau memang nggak punya semuanya, dijawab tidak semua. Tapi baiknya sih, saran buat teman-teman, baiknya jangan berbohong kalau memang lagi nggak fit. Tulis aja jujur di kuesionernya, kita bisa dikasih kesempatan tunda vaksinnya daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lagi nggak fit, terus kita lagi demam, terus kita bohong, itu justru merugikan teman-teman sendiri. Kenapa? Karena nanti yang terbentuk bukan imunitas, tapi penyakit. Jadi kalau imunitas itu kan kekebalannya. Kalau penyakit itu gejala-gejalanya justru yang timbul gitu. Jadi, dan gejalanya bisa lebih berat dibandingkan kalau teman-teman nunda. Jadi mendingan tunda aja dulu kalau misalnya lagi nggak fit. Nah, terus setelah kita dibilang fit, secara kuesioner baru diperiksa secara fisik, di tensi. Kalau tensinya sama kayak tadi teman-teman yang lain, kalau tensinya terlalu tinggi juga disuruh istirahat dulu 15-30 menit. Karena kondisi psikologis, stres, jalan jauh, baru naik tangga itu juga mempengaruhi tensi. Jadi disuruh istirahat dulu, tenang dulu, baru nanti diulang tensinya. Kalau misalnya memang masih tinggi, biasanya disarankan kembali dalam 2 atau 3 hari gitu. Kalau misalnya masih tinggi. Jadi prinsipnya adalah baiknya tunda daripada terjadi yang tidak diinginkan gitu. Nah, abis itu setelah gua ditensi, gua masuk tuh ke ruangannya. Terus pas masuk ke ruangannya? Pas masuk ke ruangannya kita duduk. Habis duduk? Kita ngantri. biar lama videonya. Habis itu divaksin, jadi dioles dulu pakai alkohol. Terus abis itu suntik di lengan kiri. Itu udah ada di observasi 30 menit. Setelah 30 menit diperiksa-periksain. Enggak, nah gue tuh habis 30 menit jadi di timer nih sama petugas kesehatannya. Bener-bener pas gue udah selesai 30 menit gue dipanggil, terus ditanya ada keluhan nggak ada. Udah deh, abis tuh
kita dikasih kartu ini. Ini adalah nggak kelihatan. Ini adalah kartu vaksin. Nah, itu nanti dicatatnya di sini. Di kartu vaksinnya itu udah ditulis vaksin pertama tanggal berapa dan rencana dosis keduanya, rencana vaksin kedua itu tanggal berapa. Jadi ya dikasih tahu dan lu harus ingat gitu. Jaraknya berapa hari tuh vaksin pertama sama kedua? Jarak vaksin pertama, vaksin kedua itu 14 hari. Jadi dok, lo waktu divaksin gimana dok? Gue sih nggak ngerasain apa-apa. Ya, gue kuat soalnya. Oke. Pas divaksinnya sih pegel banget di lengannya. Tapi abis itu ya udah. Gue terharu sih ya, karena dari semua pengalaman hidup gue ini vaksin yang paling nyeri ya. Tapi nyerinya itu bukan nyeri yang kayak gimana banget, cuma bentar doang pas disuntiknya aja. Setelahnya sih biasa-biasa aja. Setelah suntik, lu nggak ada gatel, merah-merah, demam? Kalau pas setelah suntiknya itu, gue cuma ngerasain pegel kayak biasa, kayak vaksin biasa, sama ngantuk. Pas pulang rasanya ada ngantuk-ngantuk, dan temen-temen yang lain sih juga bilangnya banyak yang ngantuk-ngantuk. Sampai ke akhirnya ya udah pada tidur semua. Terus sakit kepala, gue sempet ngerasain sakit kepala juga. Tapi sebenarnya nggak terlalu tahu juga sih. Sebenarnya jam-jam segitu emang jam-jam ngantuk. Jadi kayak nggak tahu deh itu beneran karena vaksinnya bukan. Ngantuk sih, ngantuk. Tapi gue belum nemu literaturnya yang bilang kalau abis vaksin dengan merek ini menimbulkan efek samping ngantuk sih. Maksudnya ya itu pada tidur semua, jadi tidurnya bareng. Enggak dong, enggak boleh dong. Nggak boleh. Masing-masing, no physical distancing. Physical distancing masing-masing. Nggak boleh tidur bareng. Boleh bareng tapi dijarakin ya. Ya bisa, 2 meter, 1,5 meter. Tapi ingat ya kawan-kawan, di lawan jenis itu tidak boleh, haram hukumnya. Oh jadi kalau sama jenis nggak apa-apa ya? Nggak apa. Jadi tidur bareng sesama jenis nggak apa-apa? Gua kalau dalam hukum Islam boleh ya. Ya kan kita tidur bareng. Bukan, nggak boleh. Bukan, nggak boleh. Pernah ada nggak sebenarnya yang beda reaksi vaksinnya? Nah, kalau cerita dari teman-teman sih banyak ya. Ada yang sama ngantuk-ngantuk juga, ada yang menggigil. Biasanya sih kalau di dunia medis bilangnya kalau misalnya kita habis vaksin menggigil, oh berarti benar disuntiknya di otot nih, jadi nggak masalah. Nah tapi ada juga sampai yang parah, sampai ada yang alergi, bentol-bentol seluruh tubuh, sama dia ngerasa udah mulai agak sesak nafas. Tapi untungnya itu masih dalam 30 menit di tempat dia vaksin, jadi langsung ditindaklanjuti. Nah kayaknya sih vaksin kedua dia nggak dapet. Nah, side effect paling berbahaya dari vaksin karena vaksin itu kan sebenarnya kita masukin protein asing ya ke dalam tubuh kita. Jadi kita kayak ngajarin tubuh ini ada protein dari kuman, lo bisa nggak membentuk memori antibody terhadap itu kuman. Nah, masalahnya adalah tidak semua orang itu membentuk antibodinya itu secara normal. Ada yang berlebihan. Nah, reaksi yang berlebihan itu namanya reaksi alergi atau kita sebut hipersensitivitas. Nah, kalau terlalu berat namanya anafilaktik. Nah, kondisi anafilaktik itu misalnya pasien yang ngerasa sesek, tensinya drop, penurunan kesadaran. Nah, itu yang berbahaya. Nah, kalau menurut gua, teman-teman yang memang punya riwayat alergi sereceh apapun ya, misalnya alergi udang, alergi makanan, alergi obat, itu lo harus bilang di form yang tadi dikasih sama petugas. Karena kalau lo nggak bilang, lo akan dianggap fit. Dan jadi baiknya lu jujur kalau lu memang punya penyakit itu, karena kan lu datang ke tempat yang mungkin medical record lu itu nggak ada. Sementara petugas tuh harus tahu medical record lu itu riwayat medis lu itu ada nggak lu pernah alergi. Jadi baiknya lu jujur aja. Alergi sekecil apapun. Alergi ya jangan. Hah? Alergi semut yang kecil. Iya boleh, alergi semut. Lu udah divaksin nih 2 kali, kita gimana sih cara ngeceknya? Mungkin kita kayak nyebutin nih udah punya imunitas nih. Oke, cara paling simpel adalah bisa tes yang rapid antibody. Itu bisa ngelihat kita udah terbentuk belum IgG-nya. Kalau misalnya udah ada, ya itu paling gampangnya lah, simple. Tapi bisa juga ngecek ada namanya titer antibody. Itu bisa dilihat
udah ada belum sih antibodinya di dalam tubuh kita yang terbentuk sama seberapa banyak. Tapi itu diperiksanya apa sebaiknya minimal 28 hari setelah dosis yang kedua, vaksin yang kedua. Tapi mau ngingetin aja sih ke teman-teman, ke sobat Dokom semua, untuk tunggu 30 menit dulu setelah vaksin, ditunggu 30 menit buat lihat apakah ada reaksi-reaksi atau enggak. Karena penting banget, kalau misalnya emang ada kan tetap harus butuh langsung tata laksana selanjutnya. Kalau misal aman sih, habis itu pulang nggak apa-apa. Fit. Thank you, Mas.